putar, stop. Putar, putar, stop. Stop. Putar. Stop. Putar, stop. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan yang sudah sampai pada tahap menyelesaikan PPL 2 dan selanjutnya persiapan untuk mengumpulkan bahan portofolio. Salah satu diantaranya adalah pembuatan studi kasus. Bapak Ibu, di sini saya punya format pembuatan studi kasus. Pertama, judul laporan studi kasus. Di sini penulisan judulnya. Lalu deskripsinya, laporan studi kasus diajukan guna memenuhi uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru atau UKM PPG. Ada logo di sini, disusun oleh formatnya seperti ini. Nama kampusnya, nama universitas, nama kota, tempat kampus, tahun berapa. Nah, selanjutnya formatnya seperti ini Bapak Ibu. Dituliskan laporan studi kasus pengembangan kemampuan regulasi emosi melalui konseling kedamaian refleksi. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemarin punya saya itu judulnya lain, nanti saya akan tunjukkan. Ini sebagai formatnya saja. Nah, jadi pertama itu deskripsi studi kasus, yang kedua analisis situasi. Banyaknya kata itu ada 200 sampai 250 kata. Yang ketiga alternatif solusi 200 sampai 250 sampai 300 kata, evaluasi 100 sampai 150 kata. Selanjutnya daftar pustaka. Baik Bapak Ibu, di sini punya saya contoh laporan studi kasus yang pernah saya buat pada PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 kemarin yang baru lulus pada bulan Desember, akhir bulan Desember. Nah, LPTK saya itu yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Judul saya seperti ini, kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok dan rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran. Laporan studi kasus diajukan guna memenuhi uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Logonya disusun oleh saya sendiri, pendidikan profesi guru, pendidikan matematika. Program studi pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2023. Nah, seperti tadi formatnya. Laporan studi kasus, kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok dan rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, guru mata pelajaran matematika. Terus berikutnya deskripsi studi kasus. Tadi sebelumnya di situ dibilang bahwa deskripsi studi kasus tidak ada batasannya, yang analisis situasinya 200 sampai 250 kata. Baik, deskripsi studi kasus seperti ini, terserah Bapak Ibu saja nanti penjelasannya seperti apa. Nah, di sini ada kajian literaturnya juga. Nah, berikutnya ada analisis solusi. Analisis solusi tadi 200 sampai 250 kata ya, tidak salah. Ya, 200 sampai 250 kata. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengetahui ini sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh LPTK bahwa dari 200 sampai 250 kata seperti ini? Kita bisa lihat ada berapa banyak dari analisis. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Punya saya 225 kata. Jadi sudah memenuhi ya. Yang tadinya kan dari 200 sampai 250 kata. Kita lihatnya pada di sini. Di halaman 3 dari 4 halaman, kata yang ada di dalam deskripsi tadi itu ada 225 kata. Nah, seperti itu. Itu analisis solusi saya.
terus ada alternatif solusi, evaluasi, dan daftar pustaka. Baik Bapak Ibu, pada studi kasus ini, baiknya Bapak Ibu mengambilnya kasusnya ini pada kegiatan PPL yang baru selesai. Kenapa demikian? Memori Bapak Ibu itu masih segar. Bapak Ibu baru selesai mengajar dan pastinya ada masalah-masalah pada saat proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu masih pasti mengingatnya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu guru mengambil studi kasus yang sudah lalu-lalu sebelum PPL, kadang-kadang bisa lupa. Kadang-kadang pasti bisa menebak-nebak. Tapi kalau Bapak Ibu ambilnya pada proses PPL 1 atau PPL 2 yang baru dijalani, sudah pasti Bapak Ibu itu bisa menjawab atau bisa merangkai kalimatnya itu dengan efisien. Artinya di sini Bapak Ibu tidak menerka, tidak menebak-menebak. Karena Bapak Ibu masih berpikirnya itu ini prosesnya baru selesai dan masih segar di pikiran, masih segar di otak. Pastinya Bapak Ibu akan merangkainya itu lebih mudah. Nah, punya saya seperti ini. Dalam proses pembelajaran sudah pasti ada saja masalah atau ada hal-hal yang menjadi permasalahan baik dalam kelas maupun hal yang berkaitan dengan kemampuan diri siswa. Nah, di sini saya jelaskan nih deskripsinya. Kenapa saya harus ambil judul ini, terus kenapa sampai ada masalah ini kita jelaskan. Contoh, pertama kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok, ini sudah pasti. Itu di antara sekian banyak kelompok pasti ada yang tidak aktif. Artinya di sini bukan berbicara tentang secara klasikal, tapi di sini kita bisa melihat boleh individu, boleh kelompok, tapi kalau kita mengambil studi kasusnya secara klasikal, nanti Bapak Ibu mendeskripsikan agak rumit juga karena harus sesuai dengan data. Nah, di sini yang berikut. Terus selama proses diskusi berlangsung masih saja ada siswa yang terlihat melakukan aktivitas lain seperti sibuk dengan aktivitasnya sendiri, mengganggu teman kelompok atau kelompok lain dan bercerita. Hal ini sangat berpengaruh terhadap diskusi kelompok yang sedang berlangsung dan terlihat hanya beberapa siswa dalam kelompok yang aktif dan bertanggung jawab mengerjakan diskusi terkait masalah pada LKPD. Yang kedua, rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari diskusi LKPD yang minim akan gagasan dan tidak terstruktur pola penyelesaian yang sesuai dengan petunjuk LKPD. Nah, permasalahan ini dapat terlihat juga pada jawaban di LKPD yang cenderung jawabannya mengandalkan solusi atau penyelesaian pintas tanpa melihat topik atau permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, ini deskripsi saya. Terserah Bapak Ibu mau mengambilnya sebagai referensi juga boleh. Tapi ya sebisa Bapak Ibu guru lah. Saya yakin pasti bahwa Bapak Ibu juga bisa. Jadi memang awal waktu pembuatannya juga kita kadang-kadang kaku mau memulainya dari mana. Tapi yakinlah bahwa menulis itu seperti kita berbicara. Saya pernah mengikuti ada beberapa narasumber, ada beberapa artinya ada beberapa trainer yang pernah mengatakan bahwa menulis itu semudah berbicara. Jadi Bapak Ibu memulai saja, tidak usah kaku, tidak usah takut. Bismillah, yang penting ya berpikir positif saja sambil bekerja, sambil Bapak Ibu guru merangkai kata, sambil mengingat peristiwa yang sudah terjadi atau kejadian yang sudah terjadi pada PPL yang Bapak Ibu angkat sebagai kasus seperti itu. Nah, jadi punya saya itu setelah itu saya ambil literatur, saya coba kasih pendekatan menggunakan literatur ini. Nah, berikutnya itu ada analisis solusi. Berdasarkan hasil observasi pada PPL siklus 2 di SMP Negeri 15 Ambon, saya ambil studi kasusnya pada siklus 2. Didapati informasi bahwa pembelajaran guru hanya lebih memfokuskan pada penilaian kemampuan kognitif dan belum terlihat guru memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif, sehingga siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan terbimbing siswa cenderung masih rendah dan lemah. Jadi kita berpikirnya seperti itu, analisis solusinya nanti
Pemecahannya seperti apa? Kita nanti lihat. Penyebabnya apa? Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok, dan rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran, yaitu beberapa siswa masih mungkin merasa malu dan percaya diri untuk berbicara dan mengemukakan alasan dan pendapat di kelompok diskusi. Ini pasti ada. Jadi semuanya itu tergantung motivasi yang didapat dari anak. Nah, berikutnya alternatif solusi. Tadi kan analisisnya. Analisis solusi, sekarang alternatif apa sih yang ditawarkan nanti? Nah, ini dia punya saya. Membuat model ajar berbasis HOTS atau berbasis pemecahan masalah, dan menggunakan mode pembelajaran yang inovatif, merancang atau mencari video pembelajaran yang menarik. Baiknya Bapak Ibu buat video pembelajaran sendiri, ya sekreatif mungkin Bapak Ibu, karena kita berada pada era digitalisasi, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu buat videonya sendiri. Tapi kalau tidak bisa, Bapak Ibu boleh mengambil video-video pembelajaran pada sumber YouTube atau TikTok juga sekarang sudah ada. Ya, sebisa Bapak Ibu lah, seperti itu. Berikutnya LKPD yang memuat pemecahan masalah yang menarik dan bisa memunculkan kreativitas siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan menyajikan hasil diskusi. Biasanya LKPD seperti ini ada pada PBL, model PBL, dan PBJBL. Berikut merancang media ajar yang inovatif berbasis TIPEK maupun konvensional. Perancang media ajar di sini artinya Bapak Ibu bisa merancangnya pada PowerPoint atau pada Canva atau maupun pada konvensional dalam artian contoh punya saya itu saya gunakan media takur, kartu tambah dan kurang. Saya pakai karpet, pakai kartu manila karton, terus pakai perekat seperti apa ya? Ada serat-seratnya, jadi saya main tempelnya di karpet, jadi tinggal rekat saja. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah ada media pembelajaran yang inovatif. Kalau kita mengajar tanpa ada media pembelajaran, terasa hambar bagi siswa kalau pada kurikulum Merdeka ini. Jadi pendekatannya TIPEK. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pembiasaan untuk melontarkan pertanyaan dan argumentasi mengenai hal yang dirasakan setelah melakukan diskusi. Nah, ini pada presentasi. Jadi keaktifan siswa itu penting. Bagaimana caranya kita menghidupkan kelas itu? Jadi berpulang ke kita dan siswa ya. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang aktif dan student centered. Pembelajaran dilakukan harus berpihak kepada siswa agar siswa merasa dibutuhkan dan dilibatkan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Ini sudah pasti. Artinya guru tidak boleh terlalu monoton, tapi siswa lebih aktif pada proses pembelajaran. Yang keenam, guru juga perlu mengenali siswa, terutama mengenal karakter siswa terhadap pembelajaran di kelas, terhadap sesuatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga termasuk yang namanya gaya belajar. Jadi pentingnya apa itu namanya? Bapak Ibu mendiagnosa gaya belajar siswa ini nih, penting nih. Yang ketujuh, pendekatan pembelajaran yang diterapkan melibatkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar siswa guna mengeksplorasi kemampuan berpikir siswa. Nah, ini juga penting nih. Yang ketujuh, mengkreasikan kondisi pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berdaya nalar kreatif dalam menemukan konsep, ide, gagasan, penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata pada proses pembelajaran di kelas. Yang kesembilan, memberikan apresiasi kepada siswa atas usaha dan pencapaiannya serta melibatkan dan memberikan tanggung jawab kepada siswa yang kurang aktif untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya, sudah pasti itu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena ini nantinya Bapak Ibu akan lebih mengetahui kejujuran atau kemampuan tingkat kesenangan, tingkat kebosanan siswa itu pada akhir pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita dianjurkan memberanikan diri untuk menawarkan siswa itu bisa menilai kita atau menilai teman antar teman. Jadi di sini kita bisa merefleksi. Siswa bisa merefleksi dirinya sendiri, begitupun kita sebagai guru juga merefleksi diri kita.
seperti itu. Jadi kita perkuat lagi dengan literatur seperti itu. Nah, evaluasi saya tidak terlalu banyak membacanya, karena pada evaluasi penerapan pembelajaran yang menggunakan mode pembelajaran based learning memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi. Jadi ibaratnya ini Bapak Ibu punya kesimpulan. Ditutupnya seperti itu pada evaluasi. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya daftar pustaka. Nah, selesai. Yang penting jangan lupa Bapak Ibu, sistematis penulisan Bapak Ibu harus sesuaikan kata yang sudah ditentukan oleh LPTK Bapak Ibu. Contoh, pada alternatif solusi harus 250 sampai 300 kata. Kita lihat alternatif solusi sudah cukup apa belum nih? 250 sampai 300 kata. Nah, ini dia nih. Sudahkah mencukupi? Nah, 250 sampai 300 kata. Nah, saya punya 296. Berarti cukup. Berikutnya evaluasi 100 sampai 150 kata. Kita cek lagi Bapak Ibu. 100 sampai 150 kata. Punya saya baru 116 kata. Berarti cukup, aman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Nanti linknya akan saya lampirkan pada video studi kasus ini. Bagi Bapak Ibu yang kepengen mengambilnya sebagai referensi, silakan dengan senang hati. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung dan masih kepengen bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran menghadapi proses PPG yang sekarang sudah memasuki masa-masa di mana Bapak Ibu sudah disibukkan dengan berbagai macam tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.